Gal Eisenkot, putra dari anggota Kabinet Perang Israel, dilaporkan tewas dalam pertempuran di jalur Gaza pada Kamis 7 Desember 2023. Gal merupakan putra mantan Kepala Staf IDF dan Menteri Kabinet Perang saat ini, yakni Gadi Eisenkot. Putra petinggi Israel yang bertugas di Batalion 699 itu tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Media Israel I24 News melaporkan kabar duka tersebut didengar oleh Gadi Eisenkot ketika ia melakukan penilaian situasi dengan Menteri Benny Gantz di garis depan pertempuran. Ketika Gadi menyaksikan pertempuran, ia diberitahu beberapa menit kemudian bahwa putranya termasuk di antara yang tewas. Menanggapi hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan bela sungkawa. Netanyahu mengatakan dirinya sangat sedih atas kematian Gal di medan perang. Presiden Israel Isaac Herzog juga menyampaikan duka mendalam atas kematian putra Kabinet Perang. Sebagai informasi, perang kian berkecamuk setelah gencatan senjata sementara di jalur Gaza. Militer Israel dan kelompok perlawanan terlibat bentrok dalam jarak dekat di Gaza Selatan. Tercatat Hamas telah menghancurkan 135 unit peralatan militer Israel dalam 3 hari terakhir. Jika ditotal jumlah kendaraan militer Israel yang hancur lebih dari 400 unit sejak Perang 7 Oktober. Dilaporkan ratusan militan Hamas Palestina menyerah kepada militer Israel di Khan Younis, Gaza Selatan. Intelijen Israel disebut bersiap untuk melakukan interogasi terhadap para militan Palestina tersebut. Media Israel I24 News menyebut ada lebih dari 150 militan Hamas yang menyerah kepada IDF pada Kamis 7 Desember 2023. Hal ini menandai perubahan besar dalam konflik yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Media tersebut juga merilis video yang menunjukkan ratusan orang tanpa pakaian dijejer di sebuah jalan. Dalam video singkat tersebut juga terlihat sejumlah militer Israel membawa mereka ke sebuah kendaraan. Rekaman penyerahan militer secara cepat beredar luas di platform media sosial. Media Israel mengatakan para militan Hamas akan menjalani pemeriksaan intensif oleh Israel dan kemudian dipindahkan untuk diinterogasi oleh pasukan keamanan dengan harapan dapat menerima lebih banyak informasi tentang keberadaan para sandera. Tidak hanya itu, interogasi juga untuk mengumpulkan informasi penting tentang aktivitas Hamas yang lebih luas. Brigade Al-Qassam, sayap kanan militan Hamas, berhasil menghancurkan setidaknya 135 tank Israel selama 3 hari. Pengumuman ini disampaikan oleh juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah pada Kamis 7 Desember waktu setempat bersama dengan kabar tewasnya Gal Eisenkot, putra salah satu anggota Kabinet Perang Israel. Jika ditotal, Brigade Al-Qassam telah menghancurkan 410 kendaraan militer Israel selama pertempuran sejak 7 Oktober 2023. Ratusan peralatan militer Israel di jalur Gaza dihancurkan seluruhnya atau sebagian oleh Brigade Al-Qassam. Abu Ubaidah mengatakan puluhan tentara dan perwira tentara pendudukan serta komandan Brigade Israel tewas di jalur Gaza. Menurutnya, kematian dan cedera prajurit pasukan pertahanan Israel juga terjadi akibat ledakan, bukaan terowongan dan rumah. Sebelumnya diberitakan putra Gadi Eisenkot, Menteri Kabinet Perang Israel yakni Gal Eisenkot, tewas di jalur Gaza. Tentara Israel mengakui 4 perwira mereka tewas dan 7 lainnya terluka dalam bentrok dengan perlawanan di jalur Gaza. Militer Israel tidak mengklarifikasi penyebab tewasnya putra mantan Kepala Staf IDF tersebut. Hanya saja media Israel memberikan rincian mengenai hal tersebut. Gal dilaporkan terluka parah akibat bom jebakan terowongan di pinggir Jabalia. Kematiannya diumumkan setelah tiba di rumah sakit. Setidaknya 150 militan Hamas menyerahkan diri kepada pasukan pertahanan Israel di Khan Younis, Gaza Selatan pada Kamis 7 Desember 2023. Media Israel I24 News melaporkan ratusan militan Hamas ini akan diperiksa dan diinterogasi. Intelijen Israel disebut bersiap untuk menggali informasi tentang keberadaan para sandera dan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Media Israel tersebut menggambarkan hal ini menandai perubahan besar dalam konflik yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Video penyerahan diri para militan juga dirilis di media sosial X-nya. Dalam video singkat tersebut terlihat para militan diminta berbaris dengan posisi duduk dan menunduk di sebuah jalan. Inilah
menampakkan setidaknya 150 militan Hamas yang menyerah kepada militer Israel. Setelah diperiksa secara keseluruhan, para militan kemudian dibawa menggunakan kendaraan Israel. Ex-pejabat intelijen Israel David Simoni menjelaskan terkait prosedur intelijen yang terlibat dalam pemrosesan dan interogasi sejumlah besar tahanan. Simoni menyebut para militan yang menyerah akan ditanyai mengenai kemungkinan keberadaan sandera yang ditahan Hamas, sementara yang mengetahui informasi lebih mendalam akan dipisah dan diinterogasi lebih lanjut mengenai di mana para sandera berada. Selain itu juga menggali informasi penting tentang aktivitas Hamas yang lebih luas. Pesawat tempur Israel telah menghancurkan puluhan situs arkeologi dan bangunan kuno sejak Perang Pecah pada 7 Oktober 2023. Baru-baru ini sebuah masjid kuno Utsman bin Hashar di Gaza hancur akibat serangan udara militer Israel. Masjid kuno yang terletak di Al-Zaitun, kota tua Gaza itu dibom oleh pesawat tempur Israel pada Kamis 7 Desember 2023. Dilaporkan ada korban jiwa dan kerusakan bangunan rumah-rumah di sekitar masjid tersebut. Kantor berita Palestina Wafa melaporkan masjid kuno Utsman bin Hashar dibangun pada tahun 620 Hijriah atau 1220 Masehi. Masjid ini merupakan salah satu masjid dan situs arkeologi tertua di jalur Gaza. Pesawat tempur Israel juga menghancurkan Masjid Agung Al-Omari yang tidak jauh dari Masjid Utsman. Sejak dimulainya Perang 7 Oktober, pesawat tempur Israel telah menghancurkan puluhan situs arkeologi dan bangunan kuno dalam upaya terang-terangan untuk menargetkan warisan budaya Palestina. Menurut Kementerian Kebudayaan Palestina, pesawat tempur pendudukan mengebom 8 museum, termasuk Museum Rafah, Museum Al-Harara, dan Museum Han Yunis. 9 penerbit dan perpustakaan juga hancur. Selain kehancuran total atau sebagian dari sedikitnya 21 pusat kebudayaan. Sebagian besar wilayah kota tua, kota Gaza juga hancur termasuk 20 bangunan bersejarah, gereja, masjid, museum, dan situs arkeologi. 3 studio dan perusahaan produksi media dan seni juga dirusak oleh IDF. Serangan rudal anti-tank Hizbullah Lebanon menewaskan seorang warga sipil Israel di dekat perbatasan pada Kamis 7 Desember 2023. Korban serangan Hizbullah teridentifikasi sebagai Eyal Uzan berusia 60 tahun. The Time of Israel melaporkan Uzan ditembak Hizbullah saat berada di ladang pertanian dekat Musaf Matab. Setelah insiden, Uzan dibawa oleh militer ke Fasuta Junction di mana mereka menunggu ambulans paramedis Megan David Adom tiba. Paramedis MDM menyatakan Uzan meninggal dunia karena luka-lukanya. Menanggapi insiden tersebut, pasukan pertahanan Israel mengatakan pihaknya menyerang sumber api dengan helikopter serang, tank, dan artileri, di mana hari yang sama Perdana Menteri Israel juga mengunjungi Komando Utara IDF dan Front Lebanon. Ia juga mengadakan penilaian keamanan dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Kepala Staf IDF Herzi Halevi. Dalam kunjungan tersebut, Perdana Menteri berjanji militer akan memulihkan keamanan di wilayah utara. Netanyahu mengecam Lebanon akan bernasib sama dengan Han Yunis jika Hizbullah melancarkan perang yang lebih luas. Dalam pertemuan itu, turut dibahas terkait rencana Israel memaksa Hizbullah menjauhi perbatasan dengan Lebanon. Militer Israel memaksa rumah sakit yang menerima pasien korban perang untuk bungkam. Beberapa rumah sakit Israel diminta untuk merahasiakan kerugian jumlah korban perang di jalur Gaza. Al-Mayadin pada Jumat 8 Desember 2023 melaporkan juru bicara militer Israel Daniel Hagari telah memberlakukan pembatasan terbaru terkait pelaporan korban dalam perang di jalur Gaza, termasuk memaksa rumah sakit untuk tidak mengumumkan kedatangan personel yang luka maupun tewas kecuali diizinkan oleh pihak tentara. Media Israel menyebut langkah ini bertujuan untuk mengontrol waktu penyampaian informasi pada waktu yang tepat bagi militer. Hagari mengklaim prosedur baru ini juga untuk menjaga martabat para korban luka dan
dan keluarga mereka. Menurut laporan tersebut, peringatan dan prosedur baru ini muncul setelah 2 insiden dalam 2 hari terakhir, di mana laporan rumah sakit menunjukkan ketidakkonsistenan yang signifikan antara pernyataan yang dibuat oleh juru bicara militer Israel. Seperti misalnya, tentara tidak pernah melaporkan 3 korban cedera akibat peluru mortir yang menghantam situs militer di dekat Lebanon pada minggu lalu. Sementara pusat media Galilea mengumumkan bahwa ada sejumlah tentara yang dirawat dengan luka ringan akibat pecahan peluru.